Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tawallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wa sa'ilina wa fir riqab wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza hadu wasabirina fil ba'sa'i wad dara'ina al-ba's ulaika alladzi saddaqu wa ulaika humul muttaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kita, hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah ihsan. Termasuk hidayah diringankannya langkah kita untuk sholat subuh berjamaah. Ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang setelah tidur malam kakinya tidak bisa digerakkan lagi, tangannya juga tidak bisa digerakkan lagi, mulutnya sudah mulai merot ke kiri dan ke kanan. Alhamdulillah, pagi yang subuh ini kita diberi hidayah oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini benar-benar hidayah. Banyak orang yang masih muda tapi belum tentu bisa sholat subuh berjamaah. Banyak orang yang masih kuat, tegar, sehat, tapi belum tentu bisa sholat subuh berjamaah. Banyak yang dekat dengan masjid, ya mungkin belum tentu bisa sholat subuh berjamaah. Kita yang berhadir, alhamdulillah, ini merupakan hidayah bagi kita. Karena sholat subuh itu kalau dihitung-hitung nilainya, sedangkan sholat sunatnya saja sudah lebih dari bumi dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Apalagi sholat subuhnya tentulah lebih besar dari itu. Salawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah lah seluruh amal ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu amal ibadah setiap Bani Adam itu wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang sampai kepada Allah itu adalah nurnya. Sama dengan matahari. Yang sampai kepada matahari itu adalah cahayanya. Nah, nur Allah itu akan bisa sampai melalui nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang Bani Adam, umat Islam, ibadahnya itu satu-satunya pintu sampai kepada Allah itu adalah berwasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa wasilah Rasulullah, tak ada satupun amal ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu selalu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu syarat, ya. Itu passwordnya kalau ibadah kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami, jamaah masjid subuh rahimakumullah. Subuh kali ini kita membahas yang ringan-ringan saja, yang sudah diulang-ulang oleh guru-guru kita sebelumnya. Karena memang kaji itu ibarat pepatah, hafal kaji karena sering diulang, hafal jalan karena sering ditempuh. Jadi kaji itu memang harus diulang-ulang. Al-Fatihah itu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ulang-ulang, karena diulang-ulangnya kita bisa hafal Al-Fatihah itu. Kalau tidak pernah kita ulang-ulangi, itu bisa lupa. Pernah terjadi di masa Presiden Soeharto, ada seorang menteri itu bisa tidak hafal membaca Al-Fatihah. Ya tidak usah kita sebut namanya, ya, melanggar kode etik. Kalau dihukum itu melanggar kode etik menyebut nama seseorang, kecuali memang harus disebutkan. Ya. Sama juga dengan jalan. Kalau kita 10 tahun, 20 tahun sudah tidak pernah lagi ke Banda Aceh, itu bisa lupa loh jalan ke Banda Aceh itu. Sama dengan tadi Al-Fatihah tadi. Kalau jarang kita sebut-sebut membaca Al-Fatihah itu bisa lupa Al-Fatihah itu. Karena memang hafal kaji karena sering-sering diulang, hafal jalan karena sering-sering ditempuh. Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, tema kita kali ini adalah tentang hakikat kebajikan. Mestinya di bulan Sya'ban ini kita membahas tentang hal-hal Sya'ban dan Ramadan. Tapi kali ini ya kita membahas tentang hakikat kebajikan. Apa itu hakikat? Harus sama dulu persepsi kita tentang pemahaman hakikat itu. Hakikat adalah segala sesuatu esensi atau isi dari segala sesuatu. Itulah hakikat. Isinya, intisarinya, intipatinya, itulah yang dikatakan hakikat. Kebajikan adalah sesuatu perbuatan baik, sesuatu yang baik. Ya misalnya masjid mengadakan tadi sunat massal tadi, itu kebajikan itu. Apalagi umpamanya pusat kesehatan kita di masjid ini, ya kita apresiasi banyak kebajikan-kebajikan yang dibuat. Ya kita apresiasi kepada pengurus BKM itu. Ya, ada dokter di sini, ada pusat ya kaum-kaum yang baru masuk Islam. Ya. Jadi kalau itu suatu kebajikan semuanya. Apalagi bisa saja dibuat yang lain. Ya, umpamanya pusat ekonomi, ada Baitul Mal. Ada lagi mungkin pusat kegiatan remaja. Ya, kenapa? Saya kebetulan keliling-keliling hampir seluruh masjid Kota Medan. Ya terkadang dibawa oleh
tim safari Panglima untuk ikut-ikutan gitu ya, meramaikan kegiatan Panglima. Ya. Kita lihat yang hadir itu adalah generasi 40 tahun ke atas. Ya. Di sini untung saja ada anak-anak tahfiz kita, jadi ramai kita, ya. Bersyukur kita di sini. Tempat lain itu tak ada. Yang datang sudah atu-atu semuanya, udah ngantuk-ngantuk semuanya. Apalagi kalau ceramahnya ya nggak bersemangat gitu. Ya. Ini kenapa? Karena memang ada yang tertinggal sama kita di manajemen masjid itu. Kita lupa mungkin membuat kegiatan-kegiatan untuk anak-anak remaja kita. Sehingga anak-anak remaja kita itu lebih suka ke mall, lebih suka ke tempat-tempat hiburan. Karena merasa tidak tempatnya di masjid. Mestinya ya harus ada kegiatan-kegiatan untuk hal-hal remaja. Supaya apa? Ada regenerasi masjid itu. Ya misalnya apa? Misalnya kalau di zaman Rasul itu ada memanah dan berkuda, itu olahraga. Kita bisa juga buat seperti itu, kegiatan itu. Bisa seni budaya, bisa. Boleh. Memang ada para ulama yang berselisih paham tentang seni budaya itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau untuk kebajikan lebih banyak maslahatnya, itu silahkan, itu kebajikan namanya. Maka itu saya yang berpaham bahwa masjid itu boleh diadakan tempat seni budaya Islam, itu boleh. Kegiatan olahraga itu boleh. Jangan jauhkan anak-anak kita dari masjid. Karena itulah generasi kita ke depan. Kalau tidak, jangan kita salahkan. Masjid ini tinggal sebuah candi. Megah. Luar biasa. Semuanya dari marmer bahannya. Tapi kosong dari memakmurkan masjid itu. Dan ini perlu menjadi pemikiran kita semua. Ya. Kita lihat perkembangan Islam umpamanya, ya, di Jawa. Nah, dengan seni budaya Islam itu dikembangkan dengan wayang. Itu para ulama mengembangkan Islam seperti itu. Ya. Itu boleh. Ya. Di Sumatera Barat umpamanya ada saluang namanya, ada rebab namanya. Itu salah satu media yang digunakan ulama untuk mengembangkan dakwah Islam. Nah, sekarang seni budaya Islam itu juga bisa dikembangkan di masjid-masjid yang ada di wilayah kita. Supaya masjid itu bukan lagi untuk kalangan umur 40 tahun ke atas, ya, tapi juga anak remaja kita betah di masjid. Biarlah ya mungkin sementara dia belum sholat, tapi tak apa, ya, tak apa seperti itu. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, itu semuanya kebajikan. Sekarang kita lihat kebajikan itu dalam perspektif Al-Quran. Dalam suratul Baqarah ayat 177 yang kami sebutkan tadi di awal pembukaan kita, laisal birra antuwallu wujuhakum, bukanlah satu kebajikan jika menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Jadi Bapak Ibu, itu ada di dalam Al-Quran kebajikan itu. Ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu apa sebetulnya syarat-syarat kebajikan itu. Ya. Menurut para ahli itu ada 2 syarat kebajikan. Pertama dari aspek halalan, halal, sah, dasar hukum. Itu menyangkut dengan aspek hukumnya.
boleh tidak, halal haram dan selanjutnya. Ya. Yang kedua adalah thayyibah, aspek manfaat dan mudaratnya. Kalau kedua aspek ini sudah tidak ada bermasalah, maka itu bisa dikatakan kebajikan. Ya. Misalnya apa? Ya, dalam kaidah fikih itu segala sesuatu itu jika tidak ada perintah dan larangannya, ya, hukumnya itu boleh. Atau sesuatu yang baik tapi tidak ada perintahnya, ya, itu dianggap tidak baik. Ya, misalnya apa? Misalnya sholat subuh berapa rakaat? Adik-adik ini sekalian, 2 rakaat. Nah, kalau kita berpikir cuma 2 rakaat, mulai besok sholat subuh saya tambah jadi 20 rakaat, boleh tidak itu? Boleh tidak itu kira-kira? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya salat subuh itu 20 rakaat. Yang diperintahkan itu cuma 2 rakaat. Jadi dalam agama itu kalau tidak ada perintahnya, ya, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya dari aspek thayyibah, manfaat dan mudaratnya. Apakah kegiatan itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Nah, kalau ini memang aspeknya kondisional, sesuai dengan kondisinya. Ya. Makan gula kan tidak dilarang, ya, tidak diharamkan. Tapi bagi orang penyakit diabetes, penyakit gula, itu tidak dibolehkan. Walaupun yang namanya gula itu tidak diharamkan. Itu namanya aspek thayyibah. Apalagi garam. Garam kan boleh, tidak haram itu dimakan. Tapi bagi orang darah tinggi itu dipantangkan garam, bukan diharamkan. Diharamkan berbeda sama dipantangkan. Itu namanya aspek thayyibah. Jadi tinjauan syarat untuk kebajikan itu pertama aspek halalan, yang kedua aspek thayyibah. Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi di masa Rasulullah perdebatan, pertengkaran antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Yang anehnya mereka mempertengkarkan ibadah umat Islam. Kayaknya udah menjadi tabiat bagi mereka, ya, suka mengurusi agama Islam. Jadi kalau sekarang ada orang-orang Yahudi Nasrani, ya, sewot dengan ajaran Islam, kita tidak heran. Kita tidak aneh lagi. Karena di masa Rasul itu pernah terjadi, ya, mengenai kasus perpindahan kiblat. Ya, Bapak Ibu orang tua kami, dalam sejarah kiblat kita itu pernah ke Masjidil Aqsa Palestina. Pernah, ya. Kemudian perintah Allah, wahyu Allah supaya merubah kiblat itu dari Masjid Al-Aqsa pindah ke Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, Makkah Al-Mukarramah.
waktu perpindahan ini, nah ya, kaum Yahudi dan Nasrani bertengkar tentang ibadah umat Islam. Ya, jadi jangan heran kita sekarang seperti itu. Mereka memang hobi seperti itu. Ya. Pernah ada seorang pendeta, maaf ya, ini bukan menghasut sifatnya, tapi ini sejarah fakta. Ya, ini kita sebutlah namanya. Namanya Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta. Ini orang sangat sehot dengan Islam. Macam-macam Islam dibilangnya. Dibilangnya Al-Quran itu tidak sempurna. Dibilangnya Al-Quran itu ayat-ayatnya sebagian itu mesti dibuang. Al-Quran ayat-ayat itu menurut dia harus ada yang dibuang. Kenapa? Karena menurut pikirannya tidak cocok. Ya. Ini dah kode ya lampu mati ya. Ya. Menurut dia tidak cocok. Ini Al-Maidah, ini tidak cocok. Ini hapus nih Al-Quran. Ayat ini hapus, ayat ini hapus. Tidak sesuai dengan pikirannya. Ya. Sama kita itu tidak lagi aneh. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah tentang kiblatnya umat Islam yang sehot itu adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka bertengkar. Yang namanya kebajikan itu menghadap wajah ke timur atau ke barat. Dalam ayat dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqil wal maghrib. Ya. Allah sendiri yang meluruskannya. Allah yang membantahnya. Oh, itu bukan kebajikan. Laisal birra, bukanlah kebajikan an tuwallu wujuhakum, jika engkau menghadapkan wajahmu masyriqil wal maghrib, ke timur dan ke barat. Allah sendiri yang meluruskan. Kenapa? Karena di saat itu umat internal Islam sudah terjadi perpecahan juga rupanya. Jadi akibat dari pengaruh Yahudi dan Nasrani itu, umat Islam juga terpecah. Ada yang setuju dengan kaum Yahudi, ada yang setuju kaum Nasrani. Ya, mungkin menurut Allah, oh ini harus diluruskan. Allah cepat bertindak. Nah, kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqil wal maghrib. Bukanlah, Allah memulai dengan laisal birra, bukanlah kebajikan itu jika menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinal birra, kata Allah, akan tetapi kebajikan itu man amana billah. Yang dikatakan kebajikan itu adalah, pertama adalah beriman kepada Allah. Ya. Bagaimana beriman kepada Allah? Itu yang penting. Bagaimana beriman kepada Allah? Ya. Banyak definisi-definisi tata cara beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, orang tua kami, adik-adik kami yang kami banggakan, tahapan beriman kepada Allah itu ada 3. Ya, kita bahas dulu tahapannya. Yang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah yakin. Yang ketiga baru beriman atau iman. Jadi percaya, yakin, beriman itu tingkatannya. Tingkatan pertama orang percaya, kemudian terus mendalam baru namanya yakin. Baru setelah yakin mendalam lagi baru namanya beriman. Kita kutip sedikit ya pandangan kaum sufi tentang beriman. Percaya itu disebut dengan ainul yakin. Ainul yakin itu percaya
dari perspektif pemikiran. Hanya percaya, mendengar, akalnya mempercayai. Itu disebut dengan ilmu yakin. Sama dengan kita pernah mendengar garam. Ya, ini kita bahas lagi garam ya. Mudah-mudahan garam tidak pernah mahal sebelum Ramadan ini. Walaupun garam, tapi ibu-ibu sangat penting dengan garam. Kalau nasi sayur tidak rasa garam, itu tak ada enaknya makan itu ya. Jadi garam itu penting kita bahas setelah hari ini. Kita dengar garam itu asin. Itu baru kita dengar. Baru kajian akal. Apakah itu sudah benar? Belum. Ya, itu belum benar. Karena baru kita dengar yang namanya garam itu asin. Harus masuk ke tahap selanjutnya. Disebut dengan ainul yakin. Artinya ya, keyakinan setelah kita lihat langsung barangnya itu, garamnya itu, baru mulai masuk tahap kedua. Setelah kita lihat, wah ini namanya garam. Bentuknya putih, bak kristal. Tapi jangan salah, yang putih bak kristal itu bisa saja bukan garam. Maaf, sabu umpamanya. Mirip ya. Bagi teman-teman di hukum, di kepolisian, itu hafal itu ya. Tahu beda garam dengan sabu itu. Sama-sama putih, sama bentuknya seperti kristal ya. Tapi itu belum tentu garam. Kalau salah-salah, kita mungkin masaknya pakai sabu gitu ya. Yang kita beli itu bukan garam, rupanya sabu. Oh, lebih enak, mungkin lebih enak gitu ya. Mungkin gitu. Kenapa? Masuk arus tahap yang kedua. Ketiga, namanya hakul yakin. Dicicip dulu itu garam. Baru kita percaya 100% itu garam. Kalau tidak dicicipi garam itu, kita tidak tahu bahwa itu garam. Bisa jadi itu sabu karena bentuknya sama. Jadi ada perbedaan mencicipi garam dengan sabu. Kalau garam, cara mencicipinya dengan sendok. Kalau sabu mencicipinya itu dengan kelingking kiri. Nggak tahu saya. Saya tanya sama teman saya di beberapa kawan-kawan di kepolisian, mengapa mencicipi garam itu kok dengan tangan kiri, kok dengan kelingkingnya gitu. Oh itu Ustaz udah kelaziman kami katanya. Ya, jadi itu kelaziman. Jadi ada perbedaan juga rupanya mencicipi garam dengan mencicipi sabu. Nah, baru itu namanya hakul yakin 100%. Beriman kepada Allah itu juga seperti itu. Harus 100% kita beriman. Sampai kepada tahap hakul yakin keimanan kita itu. Bagaimana hakul yakin keimanan kita itu? Beriman kepada Allah itu harus kita masuk ya ke makam ihsan namanya. Baru itu beriman 100%. Harus masuk ke makam muraqabatillah dalam kajian sufi. Itu yang dikatakan beriman 100%. Apa itu ihsan itu? Anta'budunallaha ka'annaka tarahu dan seterusnya. Jika kita beribadah kepada Allah
seolah-olah kita melihat Allah. Apalagi kalau tidak bisa kita mengolah-olahkan kita melihat Allah, ambil suatu keimanan, keyakinan Allah sedang melihat kita, sedang beserta kita. Metodenya apa? Salah satu metodenya adalah metode muraqabatillah. Selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bawa dalam aspek kehidupan kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Inilah salah satu cara, metode ya, untuk kita lebih fokus, lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah, misalnya di dalam sholat. Kalau kita lihat sholat itu, Bapak Ibu sekalian, ya, apa inti dari sholat itu? Inti sholat itu, kalau dalam kajian sufi, as-sholatul mirajul mu'minin. Dia merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau baginda Rasul menjemput sholat itu langsung ke Sidratul Muntaha, berdialog, ketemu dengan Allah, bagaimana umatnya? Ayo. Bagaimana kita ketemu dialog dengan Allah itu? Itulah di waktu kita di dalam sholat. Jadi sholat itu merupakan media untuk kita mi'rajnya orang-orang mukmin. Tidak hanya Rasul yang mi'raj, tapi kaum mukmin juga bisa mi'raj di waktu sholatnya itu. Kalau kita sudah terlatih di dalam sholat kita mi'rajul mukminin, terlatih kita ihsan, terlatih kita muraqabatillah, ini yang membuat sholat kita menjadi khusyuk. Kalau tidak, apa? Mengapa? Gitu ya? Apa risikonya kalau tidak? Ini kalau kita bahasa-bahasa umum. Kalau tidak, kita akan diancam oleh Allah, sholat kita pasti lalai. Nah, lalai inilah Bapak Ibu sekalian yang berapa ahli memberikan definisi. Ada lalai itu dari sisi waktu. Sholatnya lalai. Ya. Pengertian pertama lalai itu waktunya itu diundur-undur, dimolor-molorkan. Sebentar lah. Oh, ini sudah ngaji-ngaji di masjid, udahlah, tarik lagi selimut. Tiba-tiba tertidur sampai jam 6. Sampai sekarang ini masih sudah terbit. Itu termasuk kategori melalai-lalaikan sholat. Di waktu asar, sebentarlah ya, tanggung. Kalau petani sedikit lagi nyangkolnya, ya 2 langkah lagi cangkolnya. Tiba-tiba sudah mau menjelang mendekati maghrib. Itu kategori lalai. Itu pengertian menurut ahli yang pertama. Yang kedua, lalai itu dari kajian ulama adalah orang yang di dalam sholatnya tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kategori lalai. Ya. Ala biskirlah tatma'innal qulub umpamanya. Ya. As-sholatu li zikri umpamanya. Salat itu untuk mengingat Allah. Apa diartikan oleh para ahli di sini? Salat yang di dalamnya kalau tidak ingat Allah, itulah salatnya yang lalai. Orang yang dikatakan salat apabila di dalam salatnya itu yang diingat adalah Allah. Itu yang dikatakan yang salat. Kalau salatnya mengingat selain Allah, ingat pekerjaan, ya, ingat anak, ingat harta, ingat pekerjaan, ingat kasus, ingat lain-lainnya.
itu kategori orang yang lalai. Apa yang diingatnya pada hakikatnya itulah yang disembahnya. Kalau orang mengingat Allah di dalam sholatnya, hakikatnya Allah lah yang disembahnya. Kalau mengingat harta di dalam sholatnya, harta itulah yang disembahnya. Harta itulah yang dipertuhankannya. Kalau mengingat ternaknya di dalam sholat, hakikatnya ternaknya itulah yang disembahnya. Ternaknya itulah Tuhannya. Nauzubillahi min dzalik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sholat ingat lembu. Apa artinya? Lembulah yang kita sembah. Lembulah yang kita pertuhankan. Ini bahayanya. Sehingga pengertian lalai ini bagi orang-orang yang sholat, ada nggak ancamannya? Bapak Ibu, ada nggak ancamannya orang sholat? Udah sholat tapi diancam oleh Allah. Ya. Kalau tidak sholat diancam, wajar. Ini sholat diancam oleh Allah. Kan luar biasa itu ya. Sudah mau kita sholat, tapi kita diancam oleh Allah. Apa ancaman Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mudahan kita tidak seperti itu. Sudah sholat, neraka wail bagi Allah. Bagaimana kajiannya? Mengapa bagi orang-orang yang sholat tetap masuk neraka? Tetap Allah marah? Karena dia mengerjakan sesuatu tidak mencapai harapan Allah. Dia mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Bagaimana sia-sianya? Apakah kita tidak tahu bahwa sholat itu sebetulnya apa? Menegakkan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Orang yang meruntuhkan sholat, tidak sholat sama dengan meruntuhkan agamanya. Sama dengan sholat. Kalau lalai sholatnya, sama dengan meruntuhkan agamanya. Sama dengan ada proyek umpamanya. Kita diperintahkan membangun proyek. Kita bangun 8 lantai, 8 tingkat, 3 bulan ambruk. Bangun lagi 3 bulan ambruk. Kira-kira ya pemimpin proyek ditangkap enggak itu? Ditangkap. Diduga apa? Korupsi dalamnya. Diduga apa? Merak dalamnya. Bukan mendapat penghargaan. Orang-orang membangun 8 tingkat, roboh, bangun lagi, roboh. Mudah-mudahan itu KPK datang itu. Sudah membangun tapi masuk penjara. Sama tadi, sudah sholat masuk neraka. Sholat yang bagaimana? Sholat yang fawailul lil musallin, yang lalai dalam sholatnya. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kita kembali tadi. Nah, beriman kepada Allah itu berimanlah man amana billah, berimanlah secara totalitas. Wal yaumil akhir, lanjutan ayat itu. Dan beriman kepada hari akhir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam beberapa Al-Quran, pengertian beriman kepada Allah itu biasanya digandeng dengan beriman kepada hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir, ini satu paket sebetulnya. Ya bukan paket sembako ya, tapi paket. Kenapa ini disatukan oleh Allah? Sering kalimat man amana billah ini diiringi dengan wal yaumil akhir. Ternyata ini ada sebab akibatnya, ini ada kaitannya. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan beriman kepada Allah.
Maka itu Bapak Ibu orang tua kami, orang-orang ateis, ini adik-adik kita tahu ini orang-orang ateis, orang yang anti Tuhan. Mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Apa awalnya itu? Awalnya karena mereka tidak percaya kepada hari akhir. Setelah mati, mereka tidak percaya kepada alam kubur, tidak percaya kepada alam barzah, tidak percaya pada hari berbangkit, tidak percaya pada mizan, tidak percaya kepada reward and punishment, tidak percaya kepada ganjaran perbuatan baik dan perbuatan buruk, tidak percaya. Itu awalnya. Sehingga apa? Akhirnya mereka tidak percaya kepada Rabbul Alamin. Mereka tidak percaya kepada Allah Malik Yaumiddin. Karena itu awalnya. Karena mereka beranggapan manusia itu mati, setelah mati selesai, nggak ada urusannya lagi. Tahu ayam mati? Ayam mati ada tidak pertanggungjawabannya kepada Allah? Nggak ada. Nah, karena ayam ya tidak percaya juga dengan hari akhir gitu ya. Ya kan nggak ada ayam percaya kepada akhir. Nah, kaum ateis mereka tidak percaya kepada hari akhir itu. Tidak percaya. Kalau tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya kepada perbuatan baik dan perbuatan buruk, ganjarannya perbuatan baik apa, buruk apa, tidak percaya surga neraka, artinya apa? Tidak percaya pada kehidupan untuk di dunia, untuk berbuat amal baik dan segala macamnya, tidak percaya akhirnya kepada Allah. Maka itu sering dikatakan man amana billah wal yaumil akhir, itu selalu digandeng kalimat itu dalam Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak lagi sebetulnya ayat mau kita bahas. Jangan Ustaz, kita cukup nih Ustaz ya. Biasanya kemampuan orang mendengar itu dalam teorinya cuma setengah jam. Ya, setelah setengah jam mulailah menguap, mulailah ngobrol, mulailah ngantuk segala macamnya. Jadi kita cukup sekian. Mohon maaf satu waktu jika ada rezeki kita kembali, kita akan lanjutkan kajian kita ya, karena panjang sekali tadi pengertiannya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung doa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyil mursalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masahina wa li sahidatina wa liman hadarana wa liman qabba'na wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa al-amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa'in al-hisab. Allahumma nas'aluka taubatan wa inabatan wa istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil baida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.